Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andre Santosa. Saya berasal dari kelas C jurusan Teknik Perminyakan. Di video ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai hakikat bahasa ragam dan laras bahasa dengan Bapak Asnawi sebagai dosen. Baiklah, untuk tidak memperlama, kita langsung ke videonya. Hakikat bahasa ragam dan laras bahasa. Pengertian hakikat dan ragam bahasa. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa. Hakikat bahasa itu terdiri atas bahasa sebagai simbol, bunyi ujaran, bermakna dan bervariasi. Lanjut, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Tadi sudah dijelaskan bahwa hakikat bahasa terdiri atas bahasa sebagai simbol. Artinya, simbol itu tidak memiliki hubungan langsung dengan apa yang dilambangkan. Contohnya, ada huruf P, E, N, dan A. 4 huruf ini jika dibaca menjadi pena, tetapi tidak memiliki hubungan dengan bentuk pena atau sifat pena. Yang kedua, bahasa sebagai bunyi ujaran. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah satuan bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati sebagai fon dan di dalam fonemik sebagai fonem. Yang ketiga, bahasa itu bermakna. Bahasa kita ketahui tadi merupakan simbol, dan simbol pastinya memiliki makna, sehingga ujaran yang memiliki makna itu pasti bahasa, dan yang tidak memiliki makna pasti bukan bahasa. Selanjutnya kita akan membahas jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan. Itu dibagi menjadi 4, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tidak resmi. Yang pertama, ragam dialek. Ragam dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok di daerah tertentu atau biasa disebut sebagai logat. Selanjutnya yang kedua ada ragam terpelajar. Ragam terpelajar adalah ialah pada penggunaan katanya itu harus yang baku atau sesuai yang ada di KBBI. Yang ketiga, ragam resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam acara-acara resmi seperti webinar atau pertemuan dan sebagainya. Yang keempat, ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam keadaan yang tidak resmi atau seperti pergaulan dengan teman dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Itu terbagi dua, ada ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, yaitu mulut pastinya. Contohnya ialah pidato, ceramah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada ragam tulis. Suatu ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan atau huruf. Contohnya ialah undang-undang atau membuat tugas karya ilmiah dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Itu dibagi menjadi 4, yaitu adalah ragam sosial, ragam fungsional, ragam jurnalistik, dan ragam sastra. Yang pertama, ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dan lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Contoh ragam bahasa yang itu dalam keluarga atau persahabatan, itu juga termasuk dalam ragam sosial. Selanjutnya ada ragam fungsional. Ragam bahasa yang dikaitkan dengan
profesi, lembaga, dan lingkungan kerja, seperti ragam pada lingkungan kedokteran dan lingkungan keagamaan otomatis berbeda. Selanjutnya ada ragam jurnalistik, ialah ragam bahasa yang digunakan dalam dunia persurat kabaran. Dan yang keempat ada ragam sastra, ialah ragam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan emosi dan pikiran. Selanjutnya ialah linguistik. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau penyelidikan bahasa. Linguistik dibagi menjadi dua, yaitu ada mikrolinguistik dan makrolinguistik. Yang pertama, mikrolinguistik. Mikrolinguistik adalah cabang ilmu yang konsen kajiannya pada konten sistem internal bahasa. Mikrolinguistik ini dibedakan menjadi 4, yaitu ada fonologi atau ilmu linguistik yang mempelajari bahasa secara umum. Yang kedua ada morfologi, yaitu ilmu linguistik yang cakupan pembahasannya tentang kata dan kelompok kata. Yang ketiga ada semantik, yaitu ilmu mengenai prinsip peraturan untuk membuat kalimat dalam suatu alamiah. Yang keempat ada semantik atau ilmu yang mempelajari arti atau makna seperti kode. Selanjutnya itu ada makrolinguistik. Makrolinguistik adalah mengkaji hubungan bahasa dalam tataran dunia luar, baik hubungan dengan alam, sosial, atau suatu disiplin ilmu pengetahuan. Makrolinguistik ini pun dibagi menjadi 4, yaitu ada antropolinguistik, yaitu ilmu mempelajari manusia dan kebudayaan secara menyeluruh. Yang kedua ada psikolinguistik, yaitu mengkaji hubungan bahasa dan mental. Yang ketiga ada sosiolinguistik atau mempelajari hubungan pengaruh budaya terhadap bahasa. Dan yang keempat ada pragmatik atau studi tentang bagaimana bahasa itu digunakan dalam komunikasi. Tadi di dalam mikrolinguistik terdapat fonologi. Fonologi adalah kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Fonologi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa. Fonetik ini dibagi menjadi 3, ada fonetik artikulatoris, fonetik akuistis, dan fonetik auditoris. Yang pertama, artikulatoris. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara yang ada dalam tubuh manusia menghasilkan suatu bunyi, seperti posisi gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya. Yang kedua ada fonetik akuistis atau mempelajari bunyi bahasa dari segi bunyi sebagai gejala fisik. Yang ketiga ada auditoris atau mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi. Selanjutnya fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan status sebagai pembeda makna. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bahasa. Fungsi bahasa di sini ada 3. Yang pertama secara deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas tentang objek yang dibicarakan. Yang kedua ada ekspresif, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ekspresi si penutur kepada diri sendiri atau khalayak ramai. Yang ketiga ada sosial, untuk berinteraksi kepada seseorang atau lebih, dimanapun untuk berdialog atau menukar pendapat. Adapun 7 fungsi bahasa lainnya, yaitu secara personal. Secara personal itu bahasa berfungsi untuk mengungkapkan pendapat tentunya. Yang kedua ada secara regulator, yaitu
berfungsi untuk mempengaruhi sikap atau pikiran. Yang ketiga ada interaksional, itu atau hubungan sosial. Yang keempat ada informatif, menyampaikan informasi. Yang kelima ada heuristik, itu berfungsi untuk belajar atau memperoleh pengetahuan. Ada imajinatif, mengekspresikan estetika atau diri. Dan yang terakhir ada instrumental, itu untuk menguatkan keinginan. Selanjutnya ada ragam dan laras bahasa. Itu ada idiolek atau bentuk bahasa yang khas dari individu. Ada dialek, ragam kebahasaan yang digunakan oleh suatu masyarakat. Ada slang, variasi bahasa musiman atau bahasa gaul. Yang keempat ada ken, variasi bahasa yang dibuat menyedihkan atau berpura-pura. Yang kelima ada akrolek, variasi bahasa yang dianggap bergengsi. Yang keenam ada variasi basilek, variasi bahasa yang dianggap rendah. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi itu lambang identitas nasional, sarana pengaturan suku bangsa, sosial budaya dan bahasa yang berbeda, sarana penghubung antar daerah dan antar budaya. Selanjutnya, yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa negara. Itu pun memiliki fungsi, yaitu satu, bahasa pengantar pendidikan, sarana perhubungan pada tingkat nasional, sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.